Pace bene, di video ini kita mau berbicara tentang Henokh, surat apokrif Henokh yang disebut dengan Pentateuch Henokh, dan apa hubungannya dengan teologi kekristenan. Oke, pemikiran ini muncul dari sebuah pertanyaan. Benarkah Henokh itu naik ke surga, diangkat ke surga hidup-hidup? Kita baca dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi pertanyaan, benarkah dia ini diangkat oleh Allah? Benar, sudah ada tertulis di sini. Tapi pertanyaan kemudian ini yang penting. Bagaimana dimaknai kenaikan dari Henokh ini? Apakah ini pada level yang sama dengan kenaikan Kristus? Nah, informasi lebih banyak tentang Henokh bisa kita temukan dalam kumpulan surat apokrif. Ada 5 manuskrip yang berbicara tentang Henokh dan pewahyuan dan penglihatan yang dihubungkan dengannya. Kitab Henokik ini, kitab yang berkaitan dengan Henokh ini, bersifat apokaliptik. Dan menurut para pengamat, peneliti yang ahli, teologi kekristenan dibangun dengan berangkat dari teologi apokaliptiknya bangsa Yahudi. Dan Yesus hidup katakanlah itu di abad pertama, gitu ya, masuknya abad pertama. Dan tentu orang-orang yang mengenal Yesus, yang berpikir tentang Yesus, memiliki konteks berpikir pada masa itu. Dan pada masa itu cukup dikenal Pentateuch manuskrip Henokik ini yang berkaitan dengan Henokh. Dan Henokh yang diceritakan di sana berkaitan juga dengan ia yang bergaul dengan Allah, ia yang kemudian tidak ada lagi karena ia diangkat ke surga. Ia diangkat oleh Allah. Umur Henokh berapa? 365 tahun. Sebuah simbol juga. Sebuah simbol dari seorang yang penuh hidupnya, yang bergaul dekat dengan Allah, dan ia akhirnya diangkat oleh Allah. Konsep tentang Henokh ini berpengaruh sedikit banyak pada pembentukan konsep orang Kristen tentang siapa Kristus setelah mengalami sendiri hidup Kristus ini. Ya, bagaimana Yesus ini sendiri secara historik membawa perubahan pada generasi itu. Lalu orang mulai merumuskan bagaimana kiranya kita memaknai kehebatan, kemahabesaran dari karya Allah dalam diri Yesus ini. Allah yang kita kenal ini. Kita tahu teologi kekristenan itu tidak lahir tiba-tiba. Dengan inilah hebatnya hermeneutika dan studi yang kita buat dalam kekristenan ini, yang kita ikuti. Bahwa ini mengakar dari tradisi setempat, dari budaya yang ada. Tetapi tanpa bermaksud mengaburkan karya Allah yang jelas terlaksana dalam diri Yesus. Nah, teologi tentang sengsara, wafat, kebangkitan Yesus dirumuskan, sekali lagi dirumuskan, bukan dikarang, tapi dirumuskan dengan bantuan konsep dan konteks berpikir pada masa itu, termasuk dipengaruhi oleh teologi apokaliptik dari bangsa Yahudi pada masa itu, dan salah satunya dipengaruhi oleh manuskrip Henokh ini. Sederhananya, kalau mau kita simpulkan, kenaikan ke surga, kenaikan Henokh oleh Allah itu pertama-tama bukan kita mengerti pada level serupa dengan Yesus dalam konteks iman kekristenan kita. Dalam konteks iman kekristenan kita yang mengalami sengsara, wafat, dan bangkit adalah Yesus. Adalah Yesus. Tetapi gambaran tentang ini sudah dibuat dalam kisah-kisah apokaliptik, penglihatan spiritual yang sebelumnya dihadirkan dalam tulisan-tulisan Hebraiko. Orang-orang Yahudi di tengah kultur mereka. Maka saya mau mengatakan bahwa sekalipun kitab apokrif tidak diakui bagian dari kitab suci, tapi toh berpengaruh juga dalam
pembentukan konsep teologi yang kita miliki saat ini. Dan termasuk bagian secuil dari apokrif itu ternyata hadir juga di sini, yaitu tentang Kejadian 5:24 ini tentang Henokh, bergaulnya dia dengan Allah, kedekatan yang istimewa. Kata bergaul dengan Allah itu sangat eksklusif. Tidak semua orang dikatakan bergaul dengan Allah dengan memakai kata ini. Seandainya dibuat ulasan gramatikal dan etimologis tentang kata bergaul dengan Allah dalam bahasa aslinya yang memakai kata dalam bentuk imperfecto, terus menerus menyatu dengan Allah. Nah, kita menemukan makna lebih dalam dari sekedar sebuah catatan cerita. Tetapi ini lebih terutama pada satu gambaran simbolik. Kesatuan dengan Allah membawa orang pada kesatuan yang terus-menerus tidak terikat di dunia ini. Ia tidak ada lagi secara fisik boleh jadi, tetapi ada dalam kesatuan dengan Allah. Mudah-mudahan membantu ulasan ini. Setidaknya memperkenalkan ada kitab apokrif Henokh yang ternyata berpengaruh dalam teologi kekristenan kita. Ciao.